Pembayaran online dapat ditransfer di rekening BCA 380 1467111 atas nama GBI Rawasari dan CIMB Niaga 800094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Deklarasi Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru KB dan TK Mercy tahun ajaran 2024-2025. Untuk info pendaftaran, biaya, dan info lebih lanjut dapat melihat di layar kaca Anda. Dan telah dibuka juga pendaftaran peserta didik baru SD Teologi Kristen Real tahun ajaran 2024-2025. Untuk info pendaftaran, biaya, dan info lebih lanjut dapat melihat di layar kaca Anda. Shalom saudara terkasih yang di rumah-rumah dimanapun berada, saya percaya kita diberkati Tuhan dan kita selalu dalam perlindungannya, amin. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah sore. Biarlah penyertaan Tuhan dahsyat bagi setiap kita ketika kita datang memuji memuliakan namanya di dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya setiap kita akan memperoleh urapan yang baru yang dahsyat yang dari Tuhan. Baik saudaraku, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah dahsyat Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu sampai sore hari ini, di hari Minggu ini Tuhan. Kami keadaan sehat, kuat itu berkat anugerah kebaikan-Mu, Yesus Kristus. Saat ini kami rindu mau datang
menyembah Engkau, masuk dalam pelataran-Mu. Dan kami sangat merindukan Tuhan Yesus mengurapi kami dengan urapan yang baru ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang memberkati kami. Mulai dari sekarang, mulai dari awal ibadah ini sampai akhirnya nanti. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus yang terkasih. Kita percaya Yesus adalah Allah yang setia bagi setiap kita. Di saat pergumulan kita, Dia selalu menopang kita. Sebab Yesus Kristus, Bapa yang baik. Nobody's like Him. Saya percaya Yesus selalu mengasihi kita. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiratmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yesus, Engkau sungguh setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiratmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku
dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah setia, tinggalkan penghiburan yang kurindukan. Selalu kau sediakan, selamanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang kurindukan, selalu kau sediakan. Namanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kau Allah yang dapat dipercaya, menolong setiap kami, memberkati hidup kami. Yesus, Kau Raja, Kau layak disembah, layak Kau dimuliakan, sebab Kau Raja, penebus kami. Kaulah Allah yang dahsyat, Kaulah Alfa Omega, yang selalu ada di tengah pergumulan hidup. Kau layak dimuliakan, layak disembah.
siabo, yara siabo, yara ra ra ra, yara ra piakastere. Oh Jesus, kami sungguh haus urapan-Mu, Tuhan. Ini kami anak-Mu, Kau yang bertata atas pujian kami. Yesus, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Biarlah jiwa kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau Yesus Kristus lebih lagi menyembah Engkau, Sang Raja, Sang Mulia. Dan tubuh jiwa kami akan menyembah Engkau, Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Yesus Kristus. Seraya kita berkata, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari lebih lagi katakan, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita bangkit berdiri, saudara kasih yang ada di rumah-rumah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari sambil
nama Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat percaya ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi bagi setiap kami di dalam nama Yesus Allah yang dahsyat. Dan saat ini Tuhan, kami akan lebih bersukacita meninggikan nama-Mu yang mulia. Bagi kita jemaat Tuhan yang siap lebih lagi bersukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu memberikan kegirangan bagi jemaatnya yang selalu menanti-nantikan Dia, dan jemaat yang selalu mengandalkan Dia di tengah pergumulan atau kapanpun. Amin. Kita akan menyanyikan ini supaya memang sukacita damai sejahtera itu tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari menari bagi Yesus Kristus yang terkasih, yang ada di rumah-rumah, dimanapun. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita menari saat terkasih bagi Allah yang dahsyat. Sebab sukacita kegembiraan itu Tuhan yang mencurahkan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, dicurahkan.
sudah pantasnya bersorak karena Yesus Kristus selalu mencurahkan sukacita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus baik. Kami bersukaria Yesus Kristus karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Yesus yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat tangannya. Sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Baik, sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat dan sangat baik. Mari sama-sama kita katakan saudara terkasih. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah yang baik. Siapa yang merasakan Allah itu memang Allah yang baik? Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus. Tanjung Pinang, negeri segantang lada. Negeri cemerlang, penuh kiasan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera. Izinkan Mari Bapak Ibu ikutilah dan bergabung di dalam kegiatan doa gereja kita. Di hari Senin ada doa Fajar Ryan 20 secara online by Zoom meeting dan live on YouTube pukul 5 pagi. Di hari Selasanya ada doa terobosan pukul 7 malam di gereja kita lantai 2. Di hari Sabtunya doa puasa pukul 10 pagi di gereja kita lantai 2. Mari Bapak Ibu semua ikutilah setiap kegiatan doa-doa di gereja kita. Bapak Ibu bisa juga bergabung dalam kegiatan Menara Doa Gereja kita yang dimulai setiap hari Selasa sampai hari Jumat pada pukul 9 pagi sampai 4 sore yang bertempat di Ruang Doa lantai 2 gereja kita. Untuk kegiatan dan ibadahku berjalan seperti biasa di tempat dan hari yang telah ditentukan.
Mari Bapak Ibu bergabung di dalam KUL agar kita bisa bersama-sama saling mendoakan dan saling menguatkan. Silakan bergabung dengan KUL yang terdekat dengan rumah Bapak dan Ibu, atau menghubungi nomor kadep KUL yang ditampilkan di layar kaca Anda. Kami dari KUL Lagoy. Kami dari KUL Tugu Pahlawan. Kami KUL Kasih Karunia. Mengajak bapak-bapak, Ibu-ibu dan muda-mudi untuk dapat bergabung di KUL-KUL terdekat di tempat tinggal Bapak Ibu. Moto KUL Satu hati, tumbuh bersama, menanamkan jiwa. Ayo join. Untuk latihan Depmus diadakan hari Jumat pukul 7 malam di gereja kita di lantai 1. Mari Bapak Ibu yang rindu melayani dan memiliki talenta dapat hadir di waktu latihan ini. Di gereja kita ada ibadah anak muda loh. Ibadah Next Gen pada hari Sabtu pukul 4 sore di gereja kita lantai 2. Ayo bagi kalian kaum pelajar SMP dan SMA, mari bersama-sama bergabung di ibadah Next Gen ini ya. Dan di malam harinya dilanjutkan dengan ibadah YGM pukul 7 malam di gereja kita di lantai 2. Mari bagi kaum muda-mudi, profesional muda, dan keluarga muda, bergabunglah dengan kami di ibadah YGM ini. Untuk ibadah raya gereja kita pada hari Minggu depan diadakan 2 kali, pukul 8 pagi dan 11 siang. Ibadah ini disertai dengan My Home Kids di lantai 2. Akan diadakan wisuda keseluruhan bagi wisudawan-wisudawati KOM yang ada di GBI My Home Rawasari pada bulan Oktober 2024. Baik itu KOM 100, 200, ataupun 300. Bagi yang merasa sudah pernah mengikuti KOM namun belum diwisuda, silakan ikuti wisuda ini. Untuk kepastian tanggalnya dan pendaftaran, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Pendeta Baskoni Ginting di nomor yang tampil di flyer ini. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah membuka angkatan baru bagi eksekutif bisnis kelas yang terbuka untuk semua denominasi gereja. Untuk materi pengajaran, waktu belajar, dan juga biaya, Bapak Ibu dapat melihat pada layar berikut ini. Bapak Ibu silakan bergabung dan dapat menghubungi nomor yang tertera di layar, atau dapat scan barcode yang ditampilkan di layar, atau dapat melalui link yang tertulis di layar kaca ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Azusa Street Prayer Tower, sesi Rayon 20 Rayon Misi Asia setiap hari Rabu pada pukul 5 sore sampai pukul 6 sore melalui Zoom meeting dengan ID dan passcode sebagai berikut. Mari ikuti media sosial gereja kita di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube gereja kita. Okay. I'm about to have a good day. No matter what they say. The sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day. In every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, not what I shoulda or could. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does, turning all things new, gray skies blue. Hear the church say, won't he do it? I know he's got my back. That's why I'm singing that I'm about to have a good day. No matter what they say. The sun is shining down on me. Birds are singing. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Next Gen My Home akan mengadakan Gen War Generation Worship and Rise tanggal 21 September jam 15.30 bertempat di lantai 1 Gereja GBI My Home. Bagi kamu anak SMP atau SMA, wajib banget join event ini. Gen War Generation Worship and Rise. Tantangan kemajuan teknologi, isu tentang gender,
narkoba, bahkan pornografi merupakan tantangan bagi generasi yang harus kita lawan. Generasi ini harus selamat. Jadi, ayo bersama kita memuji dan menyembah Tuhan sampai kita dapat berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan mengalami hadirat-Nya. Kehidupan kamu pasti jadi lebih baik. Sampai jumpa di Gen War ya, Generation, Worship, and Rise. Gen War, Generation, Worship, and Rise. Tanjung Pinang, kota berpantun, negeri nun elok, menawan hati. Cukup sekian, warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bejana hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
Rajaku, Yesus Raja mulia, Allah yang ajaib, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Allah yang ajaib, Kaulah kekuatan kami. Kami percaya Kau Allah yang baik, menolong setiap kami, mengurapi kami. Haleluya. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2024, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 36 tahun. Haleluya. Dimulai dari kebaktian perdana kita pada tanggal 4 September 1988 di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang menjadi sekitar 1.100 gereja dengan jemaat lebih dari 300.000 orang, baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai, dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12 menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawari 9 ayat 33. Diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jadi, Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan
bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Restorasi Pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 36 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah.
supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta, sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat semua bersuka cita. Dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus memfokuskan diri kepada 3 hal. Yaitu, yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. 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 Haleluya. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC diadakan konferensi Everyone Asia, Reaching Every Person on Earth. 6 generasi semua hadir, yaitu generasi silent, baby boomer, X, Y atau milenial, Z, dan generasi alpha. Saya waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana cara untuk membuat mereka semua dapat mengerti pesan-pesan Tuhan? Karena umur mereka dari di bawah 15 tahun sampai dengan di atas 80 tahun. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan berulang-ulang. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, itu bukan urusanmu. Tetapi bagianmu melakukan yang aku suruh kepadamu. Saya jawab, iya Tuhan. Tetapi saya terus berpikir, bagaimana supaya menyatukan mereka?
terakhir, baru saya diberikan pengertian bahwa yang menyatukan mereka adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Haleluya! Sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 7. Yang mengatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebab itu bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Harap diperhatikan bahwa kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena pengurapan Tuhan yang turun ke atas kita. Demikian pula kalau kita diberkati berlimpah-limpah, itu bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita mau bangkit dan menjadi terang, kita akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita, dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Harap diperhatikan, kalau kita diberkati oleh Tuhan dalam hal materi, itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi yang lebih penting adalah untuk dipakai menyelesaikan amanat agung. Ini sesuai dengan Yesaya 60 ayat 7 yang berkata, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku. Bangkit dan jadi teranglah, artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-2, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Carang yang tidak berbuah dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi, kalau kita tidak berbuah, akibatnya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kepada kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal ini banyak dialami oleh orang Kristen.
1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10 berkata, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, seperti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang cara yang berbuah akan terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan, mengalami proses pemurnian terus-menerus, sehingga akan bertambah kudus dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Saudara, kalau kita dengar nama kita dipanggil, kita akan menjawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berbahasa roh saat ini. Oh, ya berdoa Tuhan, berdoa buat anak-anak-Mu, curahkan pengurapan-Mu saat ini. Berikan kami kuasa, untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami ingat betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah ya Tuhan. Itulah Engkau ya Aba. Engkau ya Aba. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing lihat keadaan diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, langsung minta ampun. Selesaikan. Selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Supaya diberkati oleh Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak terima kasih. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Keluarkan suara, ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kau melihat Tuhan anak-anakmu. Angkat tangan saudara. Ya Tuhan, mereka membutuhkan jamahan Tuhan saat ini. Jamah anak-anakmu. Jamah anak-anakmu satu persatu ya. Jamah. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima. Oh, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.